Salam Vincenzian. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini, hari Kamis setelah Paskah, masih dalam oktav Paskah, bersumber dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dalam ayat 36 sampai dengan 43 saya bacakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ini salah satu bukti yang kita lihat, kita dengar, kita baca dari kitab suci, dari Injil, bahwa Yesus bangkit. Kesaksian yang diberikan oleh para murid. Dalam Injil Lukas, kisah Yesus menampakkan diri kepada semua murid yang berkumpul di sebuah rumah, itu didahului sebelumnya dengan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang berjalan pulang ke Emmaus. Dan sebelum itu juga bagaimana Yesus yang bangkit itu diwartakan oleh Maria Magdalena dan teman-teman. Ketika mereka setelah hari Sabat, yaitu hari Sabtu, dikatakan dalam Injil Lukas bab 24, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Setelah hari Jumat Yesus wafat dan dimakamkan, dikatakan tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Pagi-pagi setelah hari Sabat, setelah hari Sabtu, hari pertama dalam minggu, Maria Magdalena dan teman-teman mau memberi rempah-rempah. Nah, dikatakan lalu mereka melihat batu penutup kubur sudah terbuka dan Yesus sudah bangkit. Ini yang lalu kesaksian pertama Yesus bangkit. Dan itu hari pertama pagi-pagi. Dan lalu dikatakan ayat 13, pada hari itu juga dua orang murid pergi ke kampung bernama Emmaus. Mereka pulang kembali karena kecewa Yesus yang mati. Tapi mereka di situ ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus diajak mampir karena sudah malam. Lalu disitulah mereka melihat itu ternyata Yesus. Kesaksian kedua bahwa Yesus yang bangkit oleh dua murid dari Emmaus. Dan lalu dikatakan, lalu bangunlah mereka, yaitu dua murid itu, dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi pada hari pertama setelah hari Sabat, pagi-pagi, Maria Magdalena melihat Yesus yang bangkit dan lalu
malamnya dua murid melihat Yesus yang bangkit. Besoknya jadi hari kedua mereka langsung berangkat kembali ke Yerusalem, bertemu dengan teman-teman yang berkumpul. Dan pada hari kedua ini yang kita dengarkan dari Injil hari ini, bacaan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul. Dan nanti masih akan kita dengarkan dalam minggu-minggu Paskah ini kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Saudara yang terkasih, banyak orang mengutip kitab suci untuk meyakinkan iman. Tetapi juga ada yang lalu bahkan membuat iman umat menjadi berkurang, menjadi ragu. Nah, untuk Yesus yang bangkit, ini dasar kitab suci. Kita baca kitab suci dan menjadi dasar kita untuk percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan kemudian saudara, bukti Yesus yang bangkit adalah kita sendiri yang yakin bahwa dia bangkit. Melalui pengalaman pribadi. Kita tidak seperti para murid yang langsung berhadapan, bertatap muka dengan Yesus yang hidup di bumi dan lalu bahkan menyaksikan Yesus yang bangkit karena penampakannya. Tetapi saudara, setiap umat beriman memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang menjadi sumber keyakinan kita untuk semakin percaya dan beriman bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Dari pengalaman sederhana sampai pengalaman yang luar biasa. Dalam Injil tadi kita dengar ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid yang berkumpul, karena murid-murid kelihatan ragu, heran, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu?" Dalam perjalanan hidup kita, bisa jadi kita mengalami keraguan, kebimbangan karena berbagai peristiwa. Tapi saudara, orang yang sungguh percaya pada Tuhan tetap mau bersandar kepada Tuhan. Karena seperti yang Rasul Petrus katakan, "Guru, kemana kami mau pergi? Sabdamu adalah kehidupan." Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, khususnya ketika mengalami kebimbangan, karena segala banyak hal, karena ekonomi, karena tekanan dari luar, karena berita-berita yang bisa kita dapat dari media sosial yang lalu bisa membuat kita bimbang ragu. Dalam keadaan seperti itu, para rasul juga pernah mengalami, tapi seperti Rasul Petrus yang mau tetap percaya. Dan inilah buahnya bagi orang yang senantiasa mau setia, bertahan, meskipun bahkan dalam kebimbangan. Barang siapa mau menjadi muridku, mengikuti perintahku, setia kepadaku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Penderitaan yang kita alami, kebimbangan yang kita alami, itu bagian dari perjalanan kita untuk sampai pada kebangkitan mulia yang Tuhan janjikan. Tidak hanya Tuhan janjikan dan itu omong kosong, tetapi Yesus sendiri dengan kebangkitannya mau menunjukkan kepada kita, ini loh hidup kebangkitan itu. Hidup mulia dalam kuasa Allah dan tinggal dalam kerajaan surga. Maka saudara, mari tetap penuh semangat. Begitu banyak tantangan yang bisa kita hadapi, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ada saatnya Tuhan akan memberi kekuatan, pencerahan untuk kita lalu mensyukuri. Kadang perlu kita mengalami kekeringan, kebimbangan, supaya apa? Supaya kita juga semakin menyadari diri kita bahwa kita lemah, kita perlu kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga supaya kita semakin merasakan dan menyadari betapa iman itu luar biasa, indah, dan penuh pengharapan ketika kita dipulihkan kembali dari kebimbangan kita. Seperti para murid yang ketika Tuhan Yesus datang dalam bacaan hari ini, mereka masih bimbang ragu, tapi akhirnya dibuat oleh Tuhan, diteguhkan, dikuatkan. Dan nanti kita akan mendengar juga dan merefleksikan bagaimana pada akhirnya para murid memiliki semangat yang luar biasa, iman yang luar biasa akan Yesus yang bangkit dan mewartakannya ke penjuru bumi ini. Semoga iman kita semakin dikuatkan, tetap semangat, tetap gembira. Bersama Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Dan semoga kebangkitannya yang kita rayakan pada saat ini juga semakin membangkitkan semangat kita
menjalani hidup penuh dengan optimisme, penuh dengan harapan dan sukacita. Tuhan memberkati.